Assalamualaikum dan semangat pagi. Kita kembali lagi membahas tentang kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman terdiri atas Mahkamah Agung beserta 4 badan peradilan di bawahnya serta oleh suatu mahkamah konstitusi. Tentang masalah-masalah yang timbul tentang masalah konstitusional, maka itu sudah kita bahas kemarin pada pertemuan sebelumnya. Kita membahas kali ini tentang masalah-masalah yang kemudian penyelesaian dilakukan di bawah kewenangan Mahkamah Agung dan 4 badan peradilan di bawahnya. Yang pertama, kekuasaan kewenangan Mahkamah Agung itu yaitu terdiri atas Badan Peradilan Umum, yang dimana Badan Peradilan Umum ini mempunyai kewenangan-kewenangan terkait dengan peradilan ataupun sengketa perdata mengenai permasalahan-permasalahan pelanggaran dan kejahatan yang kita sebut dengan masalah pidana, dan menyangkut juga masalah ketenaga kerjaan ataupun masalah-masalah pidana khusus lainnya gitu. Nah, itu terkait dengan kewenangan dalam peradilan umum. Yang kedua, peradilan di bawah Mahkamah Agung adalah peradilan agama. Peradilan agama mempunyai kewenangan menyelesaikan masalah-masalah terkait perdata tertentu yang meliputi diantaranya masalah perceraian, kemudian masalah wakaf, masalah waris, dan kemudian masalah hibah, masalah ekonomi Islam yang sekarang menjadi kewenangannya juga. Nah, itu terkait dengan penyelesaian masalah di peradilan agama, dan semuanya itu dengan asas personalitas. Maksud asas personalitas adalah perkara di peradilan agama terkait dengan orang yang beragama Islam. Jadi kalau misalkan ada yang ingin melakukan perceraian, masalah waris, maka dia tidak bisa melakukannya di peradilan umum, tetapi harus dilakukan di peradilan agama. Kekuasaan kehakiman, badan kekuasaan kehakiman yang ketiga yang berada di bawah Mahkamah Agung yaitu Peradilan Tata Usaha Negara. Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara ini terkait dengan putusan dari pejabat tata usaha negara yang dianggap tidak tepat atau yang dianggap menyalahi atau dianggap melakukan perbuatan melawan hukum oleh pejabat penyelenggara negara. Nah, oleh karena itu sudah disediakan tentang bagaimana kemudian kita minta penyelesaiannya dari masyarakat sipil terhadap para pejabat-pejabat yang melakukan kegiatan-kegiatannya melalui putusan-putusan, putusan pejabat negara. Kemudian permasalahan yang diselesaikan dan menjadi kewenangan di bawah Mahkamah Agung yaitu Badan Peradilan Militer. Badan Peradilan Militer memang dicirikan secara tertentu karena memang karakteristik militer adalah tersendiri. Oleh karena itu penanganan terhadap permasalahan-permasalahan yang ada di militer itu dilakukan oleh Badan Peradilan Militer. Demikian tentang bagaimana proses litigasi penyelesaian yang ada di negara kita, yang kemudian itu dijadikan pola penyelesaiannya pada lembaga kekuasaan kehakiman yang disediakan. Kita akan jumpa lagi pada pertemuan berikutnya masih tentang masalah hukum dan penyelesaiannya. Wassalamualaikum dan semangat pagi, tetap semangat beraktivitas.